Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Gusri Ananda, kelas 4C, jurusan Pencaksilat, Universitas Riau. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang wanita dan olahraga. Yang pertama, soalnya yaitu jelaskan fisiologi menstruasi serta olahraga dan menstruasinya. Yang pertama, fisiologi menstruasi. Fisiologi menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal, merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa erectus dan terjadi relatif atur mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Lama peredaran pada menstruasi bervariasi. Pada umumnya 4-6 hari, tapi 2-9 hari masih dianggap fisiologis. Selanjutnya, olahraga yang cocok untuk orang yang menstruasi ada 3 olahraga. Yang pertama, jalan kaki untuk orang yang menstruasi. Fungsinya berjalan kaki itu kegiatan olahraga yang ringan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik dan mood pada saat haid atau menstruasi. Dengan berjalan kaki, Anda dapat mengurangi mood swing yang seringkali melanda pada saat haid atau menstruasi. Selain itu, tubuh Anda juga tetap bugar saat menstruasi. Olahraga yang kedua yaitu bersepeda. Bersepeda merupakan gerakan otot tungkai yang dilakukan untuk mengurangi rasa kram di perut dan nyeri di punggung. Pastikan Anda memiliki rute yang dekat saat bersepeda agar Anda tidak kelelahan. Menggunakan sepeda statis bisa menjadi pilihan. Jangan lupa untuk minum yang cukup agar tidak hidrasi. Olahraga yang ketiga yaitu yoga atau pilates untuk menstruasi. Yoga dan pilates adalah olahraga ringan yang dapat Anda lakukan pada saat haid. Peregangan otot yang dilakukan saat melakukan olahraga ini dapat membuat Anda lebih rileks. Meski dibolehkan, sebaiknya Anda menghindari gerakan tertentu. Gerakan tertentu itu seperti gerakan yang berat-berat gitu ya, tak boleh dilakukan. Gerakan yang Anda yang bisa saja baru bisa dilakukan. Yang pertanyaan kedua yaitu jelaskan fisiologi kehamilan serta olahraga dan kehamilan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama kehamilan normal dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir atau HPMT, yaitu 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama mulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Yang kedua mulai dari bulan keempat sampai bulan ke-6, dan trimester ketiga mulai dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Perubahan fisiologi pada kehamilan, yang pertama ada uterus, yaitu rahim atau uterus yang semula besarnya sejempol atau beratnya 30 gram akan mengalami hipertrofi atau dan hiperplasia sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Otot rahim mengalami hiperplasia dan hipertrofi, menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan janin. Perubahan pada isthmus uteri atau rahim menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan lunak, sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah kedua jari dapat saling sentuh. Yang kedua, perubahan metabolik. Selama trimester kedua dan ketiga, pada perempuan dengan gizi baik dianjurkan menambahkan berat badan per minggu sekitar 0,4 kg. Sementara pada perempuan dengan gizi kurang atau berlebihan dianjurkan menambah berat badan per minggu masing-masing 0,5 kg. Atau Varney dengan tahun 2007, status gizi ibu
sebelum hamil diukur dengan massa indeks massa tubuh atau IMT. Sedangkan status gizi ibu hamil diukur dengan pertambahan berat badan lingkaran lengan atas atau LILA dan HB. Yang ketiga, perubahan metabolisme. Metabolisme protein hasil konsumsi uterus dan darah ibu secara relatif mempunyai kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan lemak dan karbohidrat. Jumlah protein bagi ibu hamil setiap harinya adalah 85 gram yang dapat diperoleh dari sayur-sayuran, ikan, telur, ayam, dan susu. Yang kedua, metabolisme mineral. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu zinc. Pada perempuan hamil dianjurkan asupan mineral ini sekitar 7,3 sampai 11,3 mg per hari. Tetapi hanya pada ibu yang berisiko yang dianjurkan mendapatkan suplemen mineral ini. Yang kedua, asam folat. Para ibu yang merencanakan kehamilan dianjurkan mendapatkan asupan asam folat sekitar 0,4 mg per hari sampai usia kehamilan 12 minggu. Ibu yang mempunyai riwayat anak yang spina bifida dianjurkan mengonsumsi asam folat sebanyak 4 mg per hari sampai usia kehamilan 12 minggu. Olahraga yang cocok untuk orang yang hamil yaitu yang pertama, berjalan kaki. Manfaat berjalan kaki pada saat hamil yaitu untuk menjadi sehat secara fisik. Bahwa wanita hamil bisa latihan berjalan untuk melatih jantung janin agar lebih sehat. Beberapa wanita mungkin akan mengalami kaki bengkak jika kebanyakan berjalan. Tetapi 30 menit berjalan selama 3 hari dalam seminggu adalah rutinitas yang baik. Yang kedua, olahraganya itu yang menari. Manfaat menari untuk orang hamil yaitu untuk latihan yang paling menyenangkan. Jangan khawatir selama tidak menari yang berkelebihan dan memperhatikan kondisi kandungan. Kandungan akan aman, namun jika tidak mampu melakukannya, segera beritahu instruktur Anda atau yang mengarahkan Anda pada saat berolahraga menari. Yang ketiga, olahraga yoga atau pilates untuk orang hamil. Fungsinya untuk dapat mengurangi ketegangan, meningkatkan mood, dan melancarkan persalinan. Dan melakukan pilates selama kehamilan yang akan membantu Anda dapat rileks saat melahirkan. Pilates juga dapat membantu mengurangi sakit perut otot, mengurangi rasa sakit punggung, dan melancarkan proses persalinan. Yang keempat, ada olahraga aerobik dan zumba untuk orang hamil. Fungsinya itu dalam senam aerobik dan zumba ini memerlukan gerakan yang aktif. Tetapi menurut saya, bagi ibu hamil yang ingin menggunakan gerakan aerobik dan zumba tersebut, saya hanya boleh melakukan beberapa gerakan yang mana ibu-ibu yang hanya nyamannya saja melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir yaitu bersepeda atau mencoba fungsi sepeda ini pada saat hamil, yaitu meningkatkan oksigen ke otak bayi, dan berenang juga manfaat untuk mengurangi risiko kecelakaan pada saat hamil. Tekanan air itu tersebut memberikan kemudahan bagi ibu yang untuk bergerak. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan fisiologi klimakterium, menopause, dan senium, serta olahraga dan klimakterium, menopause, dan senium. Klimakterium merupakan senium yang dimana bertambahnya usia di setiap wanita yang akan mengalami proses peralihan dari masa produksi ke masa tua, yang memiliki fase-fase tersebut yaitu seperti pramenopause, menopause, dan pasca menopause. Yang pertama itu pramenopause adalah suatu masa yang berlangsung sekitar 4-5 tahun sebelum menopause, ditandai dengan adanya keluhan pendarahan yang tidak teratur. Yang kedua, menopause. Menopause adalah masa di mana menstruasi berhenti secara permanen sekurang-kurangnya 1 tahun. 1 tahun pada umumnya. Menopause terjadi pada usia antara 45 sampai 55 tahun. Rata-rata terjadi pada usia 51 tahun. Yang ketiga, pasca menopause. Pasca menopause adalah suatu masa yang berlangsung 3 sampai 4 tahun setelah menopause.
Menopause yang berasal dari kata Yunani, yakni menses atau bulan, dan prosesis atau berhenti, presis atau berhenti, yang artinya berhentinya menstruasi karena hilangnya fungsi ovarium. Masa menopause atau klimakterium adalah suatu masa peralihan dalam kehidupan wanita, di mana ovarium atau hidung telur berhenti menghasilkan sel telur. Aktivitas menstruasi berkurang dan akhirnya berhenti, dan pembentukan hormon wanita atau estrogen dan progesteron yang berkurang. Menopause sebenarnya terjadi karena pada siklus menstruasi yang terjadi tetapi kepastian baru diperoleh jika seseorang wanita sudah tidak mengalami siklus menstruasi selama 12 bulan. Biasanya ketika mendekati masa menopause, lama dan banyaknya darah yang dikeluarkan pada saat siklus menstruasi cenderung bervariasi, tidak seperti biasanya. Pada beberapa wanita, aktivitas menstruasi berhenti secara tiba-tiba, tetapi biasanya terjadi secara bertahap, baik jumlah maupun lamanya, dan jarak antara dua siklus menjadi lebih dekat atau lebih jarang. Ketidakteraturan ini bisa berlangsung selama 2-3 tahun sebelum akhirnya siklus berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang olahraga yang cocok untuk orang yang mengalami klimakterium, menopause, dan senium. Kardio untuk orang yang klimakterium, menopause, dan senium. Salah satu olahraga yang baik dilakukan pada saat menopause adalah kardio. Aktivitas aerobik ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa otot besar sambil menjaga detak jantung pada tubuh. Beberapa kegiatan kardio yang baik dilakukan adalah berjalan, jogging, bersepeda, dan melakukan renang. Jika kamu tidak terbiasa, cobalah Anda melakukan selama 10 menit. Secara perlahan, intensitasnya akan meningkat. Yang kedua, latihan kekuatan untuk orang yang klimakterium, menopause, dan senium. Kamu juga dapat melakukan latihan kekuatan sebagai salah satu olahraga saat memasuki masa menopause. Hal ini juga dilakukan untuk menurunkan risiko terjadinya osteoporosis yang membuat tulang rusak. Olahraga ini dapat membantu meningkatkan kekuatan tulang dan otot, membakar lemak tubuh, hingga meningkatkan metabolisme pada tubuh. Yang ketiga, olahraga yoga dan meditasi untuk orang yang klimakterium, menopause, dan senium. Yoga dan meditasi juga dapat menjadi salah satu alternatif olahraga yang dapat dilakukan oleh wanita ketika sudah memasuki masa menopause. Teknik relaksasi ini sangat baik untuk menenangkan saraf dengan cara memusatkan pikiran dan meringankan gejala dari menopause seperti hot flashes, sifat mudah marah, dan kelelahan. Namun dapat melakukan gerakan pemanasan dalam yoga hingga meditasi. Yang terakhir, Zumba untuk orang yang klimakterium, menopause, dan senium. Salah satu olahraga yang sedang populer saat ini sekaligus menyehatkan tubuh, terutama saat wanita sudah memasuki masa menopause atau gerakan Zumba. Olahraga ini dilakukan dengan sekelompok orang sehingga kamu tidak akan mudah bosan. Gerakan Zumba dilakukan dengan menggabungkan salsa, merengue, dan musik yang terinspirasi dari Latin. Gerakan ini dapat membakar kalori dan melatih otot-otot di tubuh karena semua bagian tubuh gerakan yang Anda lakukan. Segitu penjelasan dari saya tentang wanita dan olahraga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.